Resep martabak telur. Aku berbagi resep ya, full di resep CM ya teman-teman. Dan ini videonya tak jeda dulu, nanti dilanjut sama suami. Tuh, sebenarnya pinter ya. Taruh dulu ya teman-teman. Ya, masing-masing 75 pieces. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Puji Anice. Jadi seperti biasa, hari ini aku bikin orderan lagi. Orderannya itu nggak terlalu banyak. 75 pastel, 75 martabak telur, dan 75 arem-arem. Cuma arem-aremnya aku pesen ke ibuku, jadi hari ini aku cuma bikin orderan pastel dan juga martabak telur ya teman-teman. Jadi kalau pastel kan aku udah sering banget nge-share ya teman-teman, resep martabak telur. Sebelumnya tuh aku udah ngeracik semua bahan-bahannya ya, jadi tinggal nyuntek alias nuang-nuang kayak gitu ya. Jadi nanti aku ngadon, terus suami yang bikin kulit, terus aku lanjut buat bikin pastel kayak gitu ya. Jadi mungkin video pas bikin kulitnya itu nggak terlalu panjang kayak gitu ya, jadi videonya tak singkat-singkat aja kayak gitu karena suami yang bikin. Jadi ya seperti itu, pokoknya nggak usah kelamaan, ini langsung saja kita ke resepnya. Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan itu, ini pertama aku siapin baskomnya merek Nagata, yang merakyat tapi ya Nagata. Terus ini aku pakai setengah kilo tepung terigu, biar gampang aja ya teman-teman. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau bikin separuh atau bikin satu adonan setengah kilo ini, langsung saja. Kalau mau bikin separuh ya tinggal dibagi dua. Ini aku pakai 500 gram tepung terigu, kemudian tepung acinya 125 gram, kemudian tepung berasnya 30 gram, kemudian micin setengah sendok teh, kemudian garamnya 2,5 sendok teh, kemudian telur 1 butir. Telur 1 butir. Kalau mau ditambahin telur ya boleh ya teman-teman. Ini adonannya tuh hampir sama kayak buat risol ya, cuma bedanya itu ini ada tepung berasnya ya. Jadi kemarin aku disaranin sama ibuku kalau bikin martabak itu biar ada kriuk-kriuknya, walaupun udah dingin ada kriuk-kriuknya, itu ditambah tepung beras ya teman-teman. Nah sebelumnya kan aku udah pernah nge-share juga, itu nggak ada tepung berasnya ya. Monggo kalian mau ikutin resep yang mana boleh ya, yang penting itu jadi martabak. Kemudian kita masukkan minyaknya itu sekitar 150 ml ya teman-teman, cukup. Buat kalian yang mau ngikutin resep ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kemudian ini airnya kita tuang 500 dulu. Ini kan 1 liter, ini tak tuang 500 dulu. Kemudian kita kocok pakai whisker. Dikocok pakai whisker boleh, di mixer ya boleh ya teman-teman, bebas sesuai selera kalian. Nih kalau aku berbagi resep ya full di resep, kalau berbagi kegiatan ya kebanyakan mukaku ngomong baik. Nih kalau udah kayak gini kita tuang semua airnya. Ini 1000, tak matiin dulu, tak ambil air. Nih udah ngambil air 700 ml. Ini kemudian kita aduk kembali. Ini ngadon seperti biasa ya teman-teman, cuma buat kalian mau detail kayak gitu ya nggak apa-apa. Diaduk pelan-pelan. Nih kalau udah seperti ini, insya Allah udah nggak ada perintilan, kita masukkan air lagi, kita tuang sedikit demi sedikit, kemudian diaduk pelan. Terus kita ganti pakai sendok yang biasa ya teman-teman. Kita tes.
kalau kayak gini masih kental. Kalau kental adonannya itu tebel ya teman-teman. Kalau martabak kan harus tipis. Kalau ini kental nanti hasilnya tebel kulitnya. Jadi kita tambah air lagi. Ngambilnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, jangan langsung disor, nanti keenceran. Nih kalau kayak gini insya Allah udah pas ya nih. Nih untuk adonan setengah kilo tepung terigu itu airnya 1600 ya teman-teman. Ini sisa air 100, jadi total airnya itu 1600. Ini segini sudah cukup nih. Ini langsung saja kita bikin kulitnya. Aku sudah di depan kompor. Ini kompornya sudah dibersih ya, cuma karena kelamaan bersihin jadinya berkarat. Ketunda maksudnya, ini udah bersihnya akhirnya berkarat kayak gini, tapi bersih ya nih. Bersih, aman. Nah terus ini aku pakai teflon Cosmos, ukurannya 20 cm ya teman-teman. Dan ini teflonnya itu khusus, soalnya banyak banget yang nanya, walaupun aku udah ngejelasin sedetail mungkin tapi tetap masih ditanya untuk teflonnya ukuran berapa, Nih kita lanjut saja, nyalakan kompor. Ini tak gedein dulu. Biasanya kalau adonan setengah kilo ini aku bisa jadi sekitar 50 lembar ya teman-teman. Nah, kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang komen, aku udah bikin sesuai takaran tapi kok gak jadi 50 lembar, padahal ukuran teflonnya itu sama. Yuk jangan terlalu disamain ya, yang penting kan resepnya udah sesuai, mungkin beda saja di sendoknya. Yuk beda di sendok atau takarannya gimana, intinya aku nge-share resep itu, resepnya nggak ada yang dirahasiain ya, resep itu sesuai dengan yang aku bikin sekarang ya. Tapi banyak kok yang berhasil, mungkin kalau misalkan nggak sesuai ya apa, yang penting kan jadi martabak kayak gitu. Nah, ini sudah, kita tuang ke tampah, lanjut. Nah, ini 1 sendok ya teman-teman, nih 1 sendok ini. Aku nggak tahu ini ukurannya berapa. Ini cepat kalau bikin martabak. Fokus di kulit, apinya digedein, dan harus ditungguin biar nggak gosong. Nih, cepat. Oke ya teman-teman, jadi ini kan aku mau lanjut buat bikin pastel. Terus ini dilanjut sama suami, kurang lebihnya tuh seperti itu untuk kulitnya. Jadi ini videonya tak jeda dulu, nanti dilanjut sama suami. Nggak nanti, ini langsung ya teman-teman. Itu video suami. Tuh, bikin kulitnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini videonya tak jeda dulu, terus aku lanjut buat bikin pastel. Tuh, suami tuh pinter ya. Goyang mang. Untuk perkulitan sudah selesai. Ini bekas adonan kulit martabak, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini yang kita siapkan adalah daun bawang. Daun bawang ini aku pakai 1 ikat setengah ya teman-teman, 1 ikat setengah. Terus ini dipotong-potong sama suamiku. Kita pakai separuh dulu ya teman-teman. Ini kita pakai separuh. Kemudian ini cincangan bakso, karena aku kehabisan sosis jadi aku pakai cincangan bakso. Cukup separuh dulu, nggak apa-apa. Kemudian 4 butir telur. Nih, telurnya 4 butir dulu. Gampang, kalau kurang nanti boleh ditambah. Ini telurnya bagus, aman ya teman-teman. Telurnya bagus, aman. Ini 4 butir telur. Kemudian kita kasih garam. Garamnya sepucuk sendok teh. Sepucuk sendok teh. Kemudian micin. Kemudian lada.
ladaku ya teman-teman. Aduh pakaian. Kemudian masako sapi, ini bebas ya, mau pakai masako apa penyedap rasa apa. Ini dibanyakin gak apa-apa ya, biar makin gurih. Aduk-aduk, kayaknya ini kurang ya, cincangannya kurang ya, aroma masakannya itu endi. Jadilah seperti ini boleh diicip ya teman-teman. Kalau aku seringnya diicip, kurang pas kayak gitu. Coba, kurang asin dikit. Nih, seperti ini. Ini untuk isian martabak telur ya teman-teman. Ini versi aku simpel, cuma banyak banget yang suka ya. Hampir semua customerku tuh suka martabakku. Terus kita lanjut buat ke depan kompor. Si unjuk ya. Ini untuk isian martabak. Nah terus itu pastel tuh udah lagi dibungkus ya teman-teman. Terus ini kulit martabaknya tuh. Kulit martabaknya sengaja aku tutup biar nggak kering ya teman-teman. Terus kita ke depan kompor lagi seperti ini. Sebelum tak bikin, tak kasih lihat hasilnya ya. Ini tuh suamiku yang bikin. Nah ini walaupun ditumpuk kayak gini, insya Allah aman ya tuh. Aman di kletek tuh ya. Nggak nempel. Ini hasil kulitnya, cakep ya teman-teman. Nih. Ini enggak lentur ya, karena apa namanya? Ini kan buat martabak, jadi sama aku nggak tak bikin lentur. Yo. Terus ini insya Allah aman ya teman-teman, aman tuh. Oke, kita langsung buat saja. Kita tuang minyak dulu, minyaknya seperlunya saja. Ini aku pakai minyak baru. Tuh, kalau goreng martabak itu selalu minyaknya baru. Kemudian kita nyalakan apinya. Kurang lebihnya seperti ini. Nih, kita bikin satu persatu. Ini buat kalian yang mau recook, insya Allah gampang ya, gampang. Terus bisa buat ide jualan. Ini kalau bulan puasa itu laris sepol ya, bulan puasa itu laris. Nih isinya cukup 1 sendok, tak kurangi dikit, tambah telur kayak gini loh. Kemudian kita tutup seperti ini, dibentuk segi 4 ya teman-teman. Ini tuh aku dapat customer dari TikTok dan orangnya alhamdulillah sudah bayar, nanti tinggal nganter. Ini kayak gini, ini tuh nggak perlu di kasih lem atau apa ya, ini udah nemplek kayak gini ya teman-teman. Udah nempel bagus nih ya hasilnya bagus, nempel sempurna. Terus lanjut lagi, ini terlalu kecil, ini kayaknya terakhir nih, terakhiran, jadi terlalu kecil, kulitnya kekecilan nih, gini sama gini nih. Ini nggak perlu pakai lem, langsung kita cemplungin seperti ini. Tuh, seperti itu. Ini tak dekatkan. Nih. Ini kalau kayak gini biasanya kan nempel ya teman-teman. Ini sambil dipisah-pisahin kayak gini. Terus dibalik kayak gini. Tuh ada yang bocor nggak apa-apa. Kan nggak semua sempurna ya. Pasti ada yang cacat. Ini biasanya satu teflon ini aku isi 10 ya teman-teman, isi 10 kalau enggak 9, tergantung besar kecilnya si martabak, tapi seringnya sih 9. Ini dipisah-pisahin kayak gini. Tuh aman ya teman-teman, nggak ngebuka,
kulitnya aman, nggak kebuka sama sekali. Cuma kalau ada yang bocor kayak gini ya nggak apa-apa, wajar. Yang penting si telurnya itu banyak, jadi nggak keluar semua. 8 9 9 dulu ya, ini tuh gede soalnya membupung nih kayak gini. Kalau ada yang melembung itu ditekan ya teman-teman, melembung. Nih, ambil dibalik-balik seperti ini, terus ini balikan pertama, dibalik lagi tuh ya hasilnya. Pokoknya dimasak sampai kecoklatan matang sempurna. Ingat ya, ini martabak versi aku, dan alhamdulillah itu laris banget ya teman-teman. Alhamdulillah laris. Dari kemarin tuh aku dapat orderan ini tuh masuk 200, 150, 100, dan alhamdulillah hari ini tuh bikin 75 pieces. Jadi aku tuh bisa nge-share detail resepnya. Buat kalian yang penasaran, boleh nanti di recook ya, dan jangan lupa komen dibalik tuh ya. Ini apinya kalau udah masuk kayak gini, apinya digedein nggak apa-apa ya teman-teman, tapi jangan gede-gede banget, gedenya sedang aja. Ini udah matang tuh ya, matangnya cakep. Ini juga insya Allah udah matang. Nih kalau mau masukin lagi, apinya dikecilin. Nih kita masukkan lagi. Nah, ini udah matang, keseng malah tuh ya, cantik. Terus ini juga tuh. Oke teman-teman, nih kurang lebihnya goreng martabak tuh kayak gini versi aku. Jadi ini tak fokus dulu goreng martabaknya. Oke teman-teman, ini panas ya, takutnya meledak. Untuk martabaknya sudah selesai nih ya, ini selesai. Kalau terakhir tinggal bungkus aja ya teman-teman. Dan sekarang udah jam 3:30, dan ini pesanan buat jam 5 sore ya. Tadi tuh aku start jam 1:30, sekarang udah jam 3:30, udah selesai dan dapat 75 pieces. Ini tinggal dikipasi terus diantar, dibungkus, bungkus terus diantar. Videonya tuh singkat-singkat. Ini tuh udah dibungkus semua sama suami ya, sudah dibungkus semua sama suami. Jadi karena sekarang udah jam 4, jadi harus buru-buru diantar. Ini yang sayang, ini tuh pakai plastik OPP, ukurannya itu 7 kali 13 ya teman-teman, 7 kali 13. Kalau enggak pakai OPP ukuran 8 kali 12 kayak yang buat pastel ya. OPP buat pastel sama ini juga sama kayak buat risol, plastik risol ya, plastik risol jenenge. Ini kita masukkan cabai, kemudian kita tutup seperti ini. Masih panas nih.
Nanti tinggal packing terus antar ya teman-teman. Ingat sudah cuci tangan ya, masih teles-teles. Oke teman-teman, nih aku udah pindah ke depan dan ini alhamdulillah pesanannya udah selesai jam 4. Ini langsung di packing ke dalam dus ini ya teman-teman, bukan dus snack. Jadi yang pesan itu di los kayak gitu. Nih ini untuk hasil martabaknya nih ya, ini hasil martabaknya cakep-cakep nih. Ini kempes nggak apa-apa karena tadi tuh terlalu melembung nih. Ini udah selesai, insya Allah nanti untuk resepnya aku tulis di deskripsi. Jadi hari ini tuh orderannya start jam berapa sih ya tadi aku lupa. Pokoknya pertama aku bikin pastel, terus ini lanjut kloter kedua itu bikin martabak, terus itu ada arem-arem. Ini kalau arem-arem aku pesen ke ibuku ya teman-teman. Nah terus ini pastel ya, pastel. Jadi pesanannya tuh masing-masing 75 pieces. Udah selesai, tinggal di packing ke dalam dus terus OTW antar. Lanjut di packing suami tuh ya, masing-masing 75 pieces. Ini customer dari TikTok. Jadi untuk harganya itu untuk pastel 1.500, untuk martabak telur 1.500, untuk arem-aremnya 2.000 ya, masing-masing 75 pieces. Oke, buat kalian yang sudah ngikutin kegiatanku, mudah-mudahan resep martabaknya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Ya, pokoknya videonya cukup sekian. Thank you for watching and then listening. Bye bye.